Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas terkait pembuatan dashboard yang sebelumnya teman-teman sudah lakukan proses pembuatan pivot table untuk seri pembelajaran laporan penjualan harian teman-teman ya. Jadi di bagian ini silahkan teman-teman customize sendiri. Jadi saya akan menunjukkan cara penggunaannya atau cara penyusunan menjadi grafik teman-teman. Namun kembali lagi untuk versi lengkapnya yang teman-teman perlukan itu masing-masing bisnis atau masing-masing kebutuhan itu berbeda. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan sendiri. Oke. Di sini teman-teman jika teman-teman lihat bahwa dashboard penjualan yang saya buat ini sifatnya masih standar, tapi silahkan dilakukan penyesuaian, silahkan dilakukan perubahan sesuai dengan yang teman-teman perlukan atau sesuai dengan data yang teman-teman miliki, seperti itu ya. Jadi baik, sebelum kita masuk, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari proses pembelajaran kita. Baik teman-teman, silakan masuk ke file yang sebelumnya atau file latihan yang teman-teman sudah buat terkait seri pembelajaran untuk rekap laporan penjualan hariannya. Di sini di sheet olah teman-teman sudah memiliki beberapa sheet ya. Jadi beberapa kolom-kolom yang di dalam kolom ini teman-teman sudah buat untuk pivot table-nya. Jadi ini sudah ada pivot table, tinggal teman-teman menyesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya silahkan buat sheet baru terlebih dahulu. Sheet ini yang akan kita gunakan untuk dashboard nanti teman-teman. Jadi silahkan diatur dulu untuk lebarnya seperti ini. Kemudian silahkan hilangkan grid lines-nya atau garis-garis yang ini teman-teman ya, yang kotak-kotaknya pada menu view, kemudian pilih grid lines. Jadi setelah kosong seperti ini, silahkan disesuaikan sendiri. Yang pertama kita buat terlebih dahulu adalah judul dashboardnya ya. Jadi seperti ini. Kembali lagi untuk desain atau penyusunannya silahkan disesuaikan, namun jika teman-teman ingin belajar terlebih dahulu menyesuaikan dengan sudah ada, silahkan ikuti prosesnya ini. Jadi kita beri dulu beberapa kolom saja, artinya beberapa kolom yang tidak digunakan akan kita hapus nanti. Yang pertama kita buat dulu untuk ini teman-teman ya, judulnya itu kita beri warna, kemudian more color. Jadi ini bisa teman-teman pilih untuk mencari warna yang teman-teman inginkan. Misal ya, di sini kita ada beberapa ya. Jadi bisa pilih warna apapun yang ada, atau misalkan teman-teman ada warna sampel sendiri, silahkan diambil. Nah, misal kita ambil yang warna hijau yang ada di atas ini. Tinggal di oke saja. Maka hasilnya seperti ini. Lalu untuk teksnya kita akan gunakan warna putih ya. Ini fontnya untuk warnanya kita gunakan yang warna putih. Kemudian kita buat saja judulnya adalah dashboard. Jadi dashboard penjualan ya. Jadi seperti ini. Kemudian di bold, lalu kita tambah sedikit untuk besarnya, font size-nya. Kemudian bisa gunakan increase indent agar lebih ke dalam teman-teman.
Nah, setelah jadi judulnya atau headernya teman-teman, kita bagi untuk kebutuhan menu lagi teman-teman ya. Di sini kita bagi, kemudian kita beri garis pinggir saja ya. Jadi ini untuk membuatnya disesuaikan kebutuhan. Di sini ada tick box border, jadi yang tebal teman-teman ya. Kita pilih, tapi diubah dulu warnanya, line colornya ini kita gunakan hijau yang tadi. Kemudian teman-teman pilih lagi dan pilih text box. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah ada. Ini tinggal teman-teman berikan warna. Jadi ini sudah sejajar ya. Sekarang tinggal teman-teman buat lagi kotak ya di dalam sini. Oke, jadi hasilnya seperti ini, ada dua, jadi satu kotak kecil. Nanti kita akan sesuaikan untuk bagian isinya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya yang pertama yang kita munculkan adalah data, istilahnya ini adalah totalannya saja semua. Jadi ini kita akan ambil terlebih dahulu datanya. Jadi ada total transaksi, kuantiti terjual. Jadi kita buat dulu. Ini silahkan diatur. Jadi ada total transaksi. Kemudian di sampingnya kita beri jarak. Kemudian di sini adalah kuantiti terjual. Kuantiti terjual. Oke. Jadi kuantiti terjual, kemudian kita atur lagi total penjualan. Jadi ada total penjualan. Kemudian di sini ya, di bagian L ini kita buat untuk penjualan tunai dan penjualan kredit. Jadi ada penjualan tunai dan penjualan kredit. Oke. Ini adalah totalan yang kita perlukan. Nanti untuk jarak dan lainnya silahkan diatur kembali. Ini kita sisa blok saja teman-teman ya. Kita blok, tapi dengan blok bersamaan itu tekan Ctrl atau Command, pilih seperti ini, kemudian berikan warna yang sama yaitu warna hijau seperti ini, kemudian bold. Lalu pilih yang rata tengah ya, center text. Jadi ini sudah jadi teman-teman, sisa disesuaikan saja. Oke, ini tinggal diatur saja sesuai kebutuhan. Nah, setelah ini jadi teman-teman, kita akan buat untuk angkanya. Jadi angkanya ini dibuat tanpa menggunakan kolomnya ini tanpa menggunakan ini ya teman-teman ya, untuk insert shapes-nya, tapi kita murni mengambil sel yang ada di sini. Jadi dibuat dulu. Jadi kita berikan saja dulu garis kotak untuk panduan kita. Jadi seperti ini. Nah, silakan untuk yang tidak dipergunakan ini kita hapus. Jadi pilih delete ya. Tinggal kita sesuaikan untuk lebarnya nanti teman-teman ya. Nah, di bagian totalan ini kita akan linkkan ya. Oke, jadi seperti ini. Jadi kita akan linkkan teman-teman. Ambil data untuk total transaksi, kita masuk ke olah. Di bagian total transaksi ini ada 5000. Jadi 5000 kita tinggal sama dengan, kemudian ini B3 teman-teman ya. Jadi di sini B3 dan tanda petik
Ini kita buat yang bagian belakangnya ya. Jadi 5000 TRX. Nah, tapi ingat di sini B3-nya, coba saya zoom dulu teman-teman. Nah, 5000-nya ini tidak ada pemisah ribuan. Jadi caranya ini kita tambahkan formula teks. Jadi ada teks di sini B3 ini, kemudian titik koma. Jadi format teksnya kita beri titik 2. Di sini ada pagar titik 0, pagar 0. Jadi pagar 0 ini untuk memisahkan ya. Kemudian kita tutup. Lalu enter. Jadi di sini ada 5000 transaksi. Kemudian di bagian sum total ini kita akan bagi 1000 ya. Karena ini kita pergunakan K saja ya. Jadi sama dengan teks. Jadi simpelnya itu D3 ya. Jadi D3. Jadi D3 teman-teman bagi 1000. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya 5.912.465. Ini untuk untuk total transaksinya, karena kita ingin menambahkan K. Oke, ini tambahkan K. Jadi caranya yang pertama bisa buat format. Di sini ada format sel selain yang tadi teman-teman ya. Jadi ini dan jadi seperti ini, ada K di belakangnya. Kemudian bisa pakai ini dan K. Oke. Jadi ini bagi 1000 ya. Ini untuk menampilkan K di bagian belakang. Tinggal teman-teman copy dan paste. Nah, sekarang untuk yang tunai dengan yang kredit, teman-teman sisa ambil saja teman-teman. Ini pembagiannya, yang tunai kita simpan di sini ya. Jadi yang tunai itu I3. Jadi formatnya kita ambil dulu, copy lalu paste, kemudian sama dengan I3 kita bagi dengan 1000. Kemudian yang sama juga kita buat untuk yang ini kredit ya. Kemudian ini yang tunai sama dengan I4. Jadi I4 kita bagi dengan 1000. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke total transaksi. Jadi diolah tadi, tinggal link saja. Total transaksinya ada 5000. Quantity terjual olah. Ini ada total kuantitinya 150k. Jadi seperti ini. Kemudian ini kita ubah dulu formatnya. Ada 150k, kita copy semua, lalu kita ganti total penjualan dengan olah. Jadi sum total ini adalah total penjualan, kemudian total penjualan tunai yang ini teman-teman, kemudian total penjualan kredit. Jadi total penjualan kredit kita coba dulu hitung, 591.257k. Ini sama teman-teman. Sekarang sisa diatur saja, ini ke tengah, kemudian kita zoom. Terkait font yang digunakan, kemudian font size nya atau ukurannya silahkan diatur sendiri teman-teman ya.
Jadi misal ini menggunakan biru, silahkan diatur sendiri. Kemudian setelah selesai ini, bagian yang terpenting adalah grafiknya ya. Jadi kita buat dulu garis pemisah, bisa menggunakan bottom border, jadi yang garis bawah. Tapi kalau misalkan tetap ingin tebal, ya disamakan saja, diblok saja secara keseluruhan, kemudian tick box bordernya dimunculkan, atau pilih saja yang paling tebal teman-teman. Oke, sampai di sini kita sudah punya data rekapan dari dashboard kita yang nantinya akan dinamis. Kemudian yang terpenting yang saya infokan di awal adalah pembuatan ini teman-teman ya, untuk slicernya. Jadi slicer ini tidak semua Excel itu memiliki, dan hanya Excel versi tertentu. Jika teman-teman cek pada sheet olah, kemudian misal ya di sini total penjualan per bulan ya, per bulan teman-teman cek di sini itu ada di bagian atas namanya insert slicer. Jadi jika teman-teman Excelnya sudah memiliki, harusnya fitur ini sudah muncul di pivot table analyze. Jadi jika teman-teman masih menggunakan versi Excel yang masih agak lama, itu pasti ini tidak akan muncul ya. Nah, saya sarankan mungkin teman-teman bisa mulai melakukan pembaharuan untuk Microsoft Excel yang digunakan, karena harusnya di versi terbaru atau yang versi tertinggi ada beberapa fitur, kemudian formula-formula baru yang pastinya membantu pekerjaan teman-teman di Microsoft Excel. Jadi pada saat teman-teman pilih, ini kan diminta sheet atau pivot apa saja yang akan di dalam data ini ya, di dalam data tabel ini yang akan terpengaruh. Jadi kita akan buat terlebih dahulu adalah filternya. Kalau kita bandingkan dengan sini ada bulan, tahun, sumber penjualan, kemudian item. Ya, kita buat dulu untuk bulan, kemudian tahun dan sumber ya. Ini saja dulu kita akan buat. Jadi langsung muncul 3, tinggal teman-teman kontrol, kemudian klik kanan, pilih cut atau pindahkan, kontrol X, lalu masukkan ke dashboard ini, lalu paste. Sekarang sisa mengatur saja, jadi seperti ini. Sisa diatur yang mana ingin teman-teman masukkan terlebih dahulu. Misalnya di bagian bawah. Nah, kemudian coba saya zoom terlebih dahulu. Nah, di bagian bulan kita taruh di bagian atas, kemudian diperlebar. Nah, kita tinggal atur posisi bahwa dalam filter ini ada beberapa bulan yang ingin kita masukkan. Jadi modelnya kolomnya diatur. Ini di slicer teman-teman ya, kita munculkan dulu untuk pengaturannya. Bisa pilih di sini teman-teman ya. Jadi ada slicer setting. Ini untuk mengatur urutannya. Jadi bisa teman-teman hide juga yang sudah dihapus di sini. Kemudian mau diganti namanya, yang display header ini teman-teman ya, bulan ini misalkan periode titik 2, kemudian di oke, maka berubah di sini. Kemudian teman-teman bisa ubah untuk size and propertiesnya. Jika teman-teman untuk ini ya, number layoutnya itu cuma 1 seperti ini ke bawah, jika dia agak panjang saya sarankan 1 saja. Tapi kalau misalkan pendek atau bisa disesuaikan, bisa pilih sampai 3 seperti ini. Jadi akan lebih menghemat ruang ya teman-teman. Nanti tinggal diatur saja di bagian format slicernya. Kita blok saja seperti ini. Nah, jadi ini sudah
muncul. Yang kedua adalah tahun, karena nanti bisa jadi ini untuk beberapa tahun, jadi kita munculkan seperti ini. Kemudian di sini kita pilih 3 saja, jadi harusnya bisa menampung 3 tahun. Kemudian untuk dalam satu baris teman-teman ya, dalam satu baris ini ada 3 menu, jadi bisa disesuaikan berapa banyak yang teman-teman perlukan. Kemudian di bagian bawah diatur lagi untuk sumbernya, kita bisa jadikan 2 baris saja seperti ini. Oke. Jadi teman-teman sudah punya filter ya, seperti ini. Nah, untuk koneksinya teman-teman bisa atur, misalkan di sini klik kanan. Jadi ada report connection. Report koneksi ini nanti semua pivot yang masuk ke dalam range ini bisa diatur. Contoh, kita ambil satu terlebih dahulu teman-teman. Kita ingin mengambil yang totalan ya. Totalan penjualan. Jadi ini ada menu ya, ada lainnya, makanan berdasarkan kategori. Kita tinggal klik saja satu kali seperti ini, terserah dimanapun. Kemudian teman-teman insert dan pilih grafik yang teman-teman inginkan. Oke, jadi seperti ini. Kita copy terlebih dahulu, kita cut ya. Jadi masukkan di bagian sheetnya, yang sheet dashboardnya tadi, kemudian paste. Nah, di sini kita akan melakukan penyesuaian sampai grafik ini atau chart ini bisa lebih menarik ya. Tapi ini angkanya akan menyesuaikan dengan yang teman-teman pilih untuk periodenya. Jadi misalkan teman-teman ingin melakukan perubahan di sini, kita tinggal cek sumber datanya ada di bagian pivot table 6 ya. Ini namanya teman-teman. Nama pivotnya sebelum teman-teman ubah itu ada di bagian pivot table 6. Silahkan masuk di sheetnya kembali. Ini sheet 1 kita ubah dulu ya. Jadi rename dashboard. Oke. Kemudian di sini di periode, karena periodenya kita ingin koneksikan, berarti ini harus connect ke pivot table 6. Jadi seperti ini. Ini akan muncul di pivot table 6. Pada saat teman-teman atur, ini akan menyesuaikan. Ya. Jadi bisa diatur. Kemudian tahun, jika teman-teman tidak membutuhkan koneksi ke tahun, ini tidak usah dipilih. Kemudian sumber, teman-teman bisa atur report connection, pilih pivot table 6. Jadi bisa memfilter sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Jadi di atas ini bisa teman-teman pilih untuk clear filter, atau yang di sampingnya multi select. Jadi ada beberapa data misalkan yang seperti ini, teman-teman bisa hilangkan beberapa dan bisa munculkan juga ya. Jadi ini bisa membuat laporan atau dashboard teman-teman itu dinamis ya. Tinggal kita melakukan perubahan seperti ini. Lalu penyesuaian untuk judul kita hilangkan. Selanjutnya untuk ininya teman-teman ya, garis pinggirnya atau bordernya teman-teman bisa pilih di bagian ini teman-teman ya, format. Kita klik kanan dulu. Kemudian di sini ada format chat area. Di sini bisa teman-teman pilih gradient atau apapun itu, misalkan teman-teman yang diinginkan bisa disesuaikan sendiri. Oke, ini bisa tanpa warna. Jadi tanpa warna itu jika teman-teman ada background sendiri, misalkan sudah sesuaikan tempatnya, dan seperti ini teman-teman kasih berikan warna hijau seperti ini, itu bisa. Atau teman-teman langsung berikan warna
pada solid file ini, misalkan teman-teman ambil yang warna hijau tadi. Nah, jadi bisa juga disesuaikan. Intinya teman-teman sudah bisa paham untuk penggunaan plot areanya atau formatnya untuk penyesuaian. Kemudian di bagian datanya, grab webnya, teman-teman bisa gapnya ini bisa diatur, ingin dirapatkan atau tidak, silahkan disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian untuk chartnya, batangnya yang ini teman-teman ya, grafiknya sisa diklik saja. Kemudian bisa teman-teman atur untuk shadownya. Jadi seperti ini. Untuk shadownya tinggal pilih warna saja, misal ingin warna hitam. Kemudian polanya seperti apa, ingin yang ke seperti ini, yang di bawah, sudut kanan bawah ya. Jadi bisa seperti ini teman-teman, dia akan lebih menarik. Kemudian bisa di bold. Jika ingin menampilkan data teman-teman, silahkan masuk ke ininya teman-teman ya, desainnya, kemudian add chart element, tinggal munculkan yang sesuai yang ingin dimunculkan. Misalkan ada data labelnya, misalkan ini outside end, jadi angkanya kita munculkan di bagian luar ya, bagian luar. Kemudian ingin teman-teman berikan warna, silahkan diatur sendiri untuk ganti font, kemudian ukuran, misalkan ingin diperkecil, itu bisa seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung tahu ya seperti ini. Oke, contoh satu lagi teman-teman ya, kita perlihatkan. Ini sebenarnya saya tidak akan tidak akan membuat yang sama persis dengan yang di sini, karena memang di masing-masing perusahaan itu kebutuhannya berbeda-beda. Tapi di sini poinnya adalah bagaimana cara untuk menampilkan, memfilter data, menampilkan dan modifikasi. Nah, di sini kita ingin memunculkan yang bulanan teman-teman ya. Tinggal insert saja, misal kita ganti dengan yang line ya. Jadi yang line seperti ini, kemudian kita cut, lalu pindahkan ke dashboard, kemudian di paste. Sekarang tinggal atur jarak teman-teman. Ini jika teman-teman pilih itu belum terkoneksi dengan chart ini, jadi masih bebas, itu tinggal cek dulu sumber datanya di menu pivot table analyze, dia di pivot table 7. Pivot table 7 teman-teman silahkan dikoneksikan di bagian slicernya, report connection, kemudian pivot table 7 dicentang juga. Kemudian untuk report ini untuk sumbernya, jika ingin teman-teman tetap gunakan, bisa centang yang ke-7. Nah, sekarang kita dulu di sini akan kelihatan untuk datanya ya. Ini tahunnya, karena kita ini bulanan, harusnya ini yang tidak akan berubah ya. Jadi report connection kita hilangkan, justru yang akan nanti terpengaruh adalah tahun ya. Jadi tahunnya yang kita aktifkan. Jadi teman-teman bisa, ini walaupun teman-teman pilih tidak akan mempengaruhi, tapi yang FB kemudian IG ini yang akan mempengaruhi grafiknya. Nah, sekarang tinggal kita penyesuaian ya. Ini tinggal dihapus saja. Kemudian teman-teman silahkan ubah warna menyesuaikan dengan template yang tadi.
seperti ini. Kita buat transparan terlebih dahulu. Kemudian di bagian desain kita tambahkan untuk linesnya, drop line seperti ini. Nah, di drop line-nya ini teman-teman silahkan untuk diatur ininya ya, gradiennya. Misal teman-teman sudah sesuai dengan warna biru, tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih tajam yang paling ujung, silahkan diubah saja. Jadi diubah yang paling gelap seperti ini ke yang paling terang. Kalau misalkan teman-teman tidak butuhkan, tinggal dibuang saja, ditarik. Nah, jadi ini sudah muncul seperti ini teman-teman. Yang lain silahkan disesuaikan sendiri. Misalkan ini tinggal diatur saja. Kemudian jika butuh penampilkan data, teman-teman sisa pilih kembali, lalu pilih desainnya, tinggal ganti yang munculkan data table yang di bagian bawah ya, tapi yang no legend, jadi tidak ada yang lain, hanya muncul angka seperti ini. Tinggal teman-teman tarik untuk menyesuaikan. Oke, kita close terlebih dahulu semua. Kemudian kita pilih reseller. Ini sudah otomatis teman-teman berubah. Jadi nanti tinggal pilih saja chart sesuai yang teman-teman inginkan dan sesuai dengan sumber datanya. Jadi sumber data olahan ini silahkan diatur sendiri. Misal yang insert ini kita mau urutkan, ambil yang seperti ini teman-teman, yang bar. Jadi bisa seperti ini. Jadi teman-teman bebas untuk mengisi di dashboard ini, dan pastinya untuk koneksinya silahkan diatur sendiri. Saya rasa ini sudah cukup memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana membuat dashboard yang menarik menggunakan slicer dan menggabungkan dengan pivot table yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Jadi cukup untuk video kali ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas silahkan masukkan di kolom komentar, atau jika teman-teman ingin berdiskusi bisa join di Telegram kita, atau bisa menghubungi saya langsung di WhatsApp yang tertera di deskripsi video. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.